Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 756 menjadi gila. Mengingat bahwa dialah yang telah ditipu. Dia dengan bodohnya menawarkan ciuman pertamanya dan membiarkan dia menyentuh seluruh tubuhnya. Rasa malu yang tak terkendali menyerbu hatinya. Itu bukan fisik. Sungguh memalukan karena tertipu. Bagaimana dia bisa tertipu begitu menyedihkan? Rasa malu ini dengan cepat berubah menjadi amarah yang membuncah. Berbicara, dia menggigit gigi peraknya dan berteriak. Jiang Fan tersenyum tipis dan berkata, "Karena kau menggunakan penampilanmu untuk menggodaku. Haruskah aku menghargai kerja kerasmu?" Gu Siner begitu marah hingga giginya bergemeletuk dan terdengar jelas. Amarah membara meledak dari matanya. Dua kata terucap dari sela-sela giginya. Tidak tahu malu, Jiang Fan mengangkat bahu. "Saya tidak peduli. Kamu bukan wanita pertama yang mengatakan hal itu kepadaku." Sambil berbicara, dia mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya, menusukkan ujung pedang ungu itu ke bawah. Tak disangka, ternyata tidak semulus biasanya. Perasaan ini hanya terjadi saat menusuk tubuh jiwa baru lahir. Gu Siner menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Kebetulan sekali. Wanita yang kau sebutkan, itu pasti aku." Gelombang ki yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, langsung mengguncang Jiang Fan ke belakang hingga ia tersandung. Ekspresi wajah Jiang Fan menjadi sedikit serius. Tidak banyak penggarap alam formasi inti yang mampu mengguncangnya seperti itu. Aliran ki murni berputar di sekitar Gu Siner, perlahan mengangkatnya. Wajahnya dingin. Dia membuka bibir cerinya dan mengeluarkan butiran yang kusam dan tak berkilau. Helaian ki berwarna aneh mengalir keluar dari tubuhnya. Secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. "Tidakkah kamu ingin tahu siapa aku?" "Maumu," Gu Siner berkata dengan dingin. Dia mengenakan atasan lengan pendek berwarna oranye merah dengan kancing diagonal dan rok panjang berwarna kuning angsa. Rambutnya ditata menjadi sanggul terbang, dihiasi dengan dua helai ikat rambut merah muda. Dia tampak bersemangat, energik, muda, dan cantik. Tentu saja, ciri paling khasnya adalah topeng opera Peking di wajahnya. Siapa lagi kalau bukan pakar jiwa baru lahir dari Jiangsan Yipin Lou? "Itu kamu," Jiang Fan tercengang. "Bagaimana kau mengejarku sampai ke paviliun Tianji? Apakah kamu harus menjadi hantu yang terus berkeliaran?" Dia merasakan dorongan untuk memuntahkan darah. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian itu. Mengapa wanita ini masih begitu gigih? Mata Gu Siner menyemburkan api. "Saya sedang menangani urusan resmi di paviliun Tianji. Kau menyerahkan dirimu langsung ke pintuku. Jika aku tidak menangkapmu, hukum surga tidak akan menoleransinya." Brengsek. Jadi dia langsung masuk ke moncongnya. Memikirkan apa yang baru saja dilakukannya terhadap Gu Siner, Jiang Fan merasa sangat bersalah. Dia berkata, "Dengan alammu, kau seharusnya menjadi wakil master menara di Jiangsan Yipin Lou, kan? Jika kamu ingin balas dendam, tidak bisakah kamu melakukannya secara terbuka? Menyamar seperti ini, siapa yang akan tahu bahwa kamu adalah jiwa yang baru lahir, senior? Bukankah kamu sedang memasang jebakan untuk orang-orang? Hah? Apakah ini masih salahku?" Gu Siner sangat marah hingga dia berteriak histeris, "Kau masih tahu apa yang kau lakukan padaku? Lalu tahukah kamu bagaimana seharusnya kamu mati?" Dia dengan marah mencoba merobek rantai kunci itu. Dia ingin melangkah maju dan menamparkan Jiang Fan hingga mati. Namun setelah menariknya, dia menyadari rantai itu luar biasa aneh. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri. Apa yang terjadi dengan rantai ini? "Lepaskan aku segera." Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa melepaskan diri, akhirnya menunjukkan sedikit tanda terkejut. Jiang Fan mendesah lega. Untungnya dia bersikap hati-hati dan segera memasang kunci pengikat naga pada wanita ini. Jika tidak, itu akan sungguh merepotkan. Dia perlahan mundur. Eksistensi di alam ini, bahkan yang terikat oleh kunci pengikat naga, mungkin tak akan bisa dibunuhnya. Jika segala sesuatunya berjalan salah, dia mungkin masih akan mendapat masalah. Akan lebih baik untuk segera melarikan diri kembali ke paviliun Tianji dan terjun ke dunia bawah tanah.
Akan jauh lebih aman di sana. Bahkan Dharma Seel Fajra harus mempersembahkan harta karun sebagai ganti izin masuk dari Master Pavilion Tianji. Bahkan jika wakil Master Menara Jiangsan Yipin Lou punya lebih banyak nyali, dia tidak akan berani memaksa masuk. Kau ingin pergi? Kembalilah, teriak Gu Siner. Jiang Fan mengerutkan bibirnya. Melihat bahwa dia tidak bisa membuka kunci pengikat naga, dia merasa jauh lebih lega. Sambil memanggil naga petir 9 langit, dia berkata, ini dirancang khusus untuk mengikat ahli jiwa baru lahir. Kuncinya ada di tangan Kaisar Iblis. Tanyakan saja sendiri padanya. Selamat tinggal. Gu Siner berteriak dengan marah, bajingan kecil. Kau lakukan itu padaku, dan kau masih pikir kau bisa keluar hidup-hidup. Jiang Fan sepertinya teringat sesuatu. Dia mengambil benda panjang yang terbungkus kain merah dari lengan bajunya, menggoyangkannya, dan berkata, harus kuakui, kau, penggarap jiwa baru lahir ini, sungguh miskin, bukan? Aku sudah memeriksa seluruh tubuhmu, dan hanya ini yang kau miliki. Anda bahkan tidak memiliki artefak penyimpanan spasial. Atau mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di tempat yang tidak saya sentuh. Dia menunjukkan ekspresi menyesal. Pupil mata Gu Siner mengecil. Di dalam kain merah itu terbungkus setengah jepit rambut. Dia panik. Api ungu yang mengerikan keluar dari tubuhnya sekali lagi. Dia tidak tahu apa itu api ungu, tetapi di bawah teriknya, kunci pengikat naga itu perlahan berubah menjadi merah, lalu perlahan meleleh menjadi tetesan cairan dan menetes. Kelopak mata Jiang Fan berkedut liar. Waktunya berlari. Siapa yang tahu? Kain merah di tangannya tiba-tiba terbang sendiri. Jiang Fan segera mencoba meraihnya. Namun benda itu terbang ke tangan Gu Siner. Huff. Masih mencoba mencuri barang-barangku. Gu Siner menunjukkan ekspresi puas. Jiang Fan sedikit kesal. Benda yang akhirnya berhasil ia temukan dalam pelukannya malah lari begitu saja. Berdiri di atas naga petir, dia mendengus, apakah kau ingin tahu alasan ketiga mengapa kau terungkap? Gu Siner sangat tidak yakin tentang hal ini. Dia tidak dapat menemukan letak kekurangannya. Dia langsung berkata, aku mengizinkanmu mengatakannya sebelum kamu mati. Jiang Fan menatap ke arah dadanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melengkungkannya pelan membentuk huruf C. Lalu, dia melontarkan 3 kata dengan nada bercanda. 1. Genggaman. Sebelum Gu Siner sempat mengerti, dia segera menunggangi naga petir dan melarikan diri. Dia lenyap di cakrawala dalam rentang 1 tarikan napas. Gu Siner mengedipkan matanya yang besar dan jernih. Dia mengangkat telapak tangannya, mengepalkannya di udara, dan berkata, maksudnya itu apa? Jiwa sisa jepit rambut itu tidak dapat mendengarkan lagi dan berkata dengan jengkel. Kamu masih belum ngerti. Dia pikir punyamu kecil. Ah! Gu Siner langsung membelalakkan matanya. Matanya benar-benar menyemburkan api amarah. Dia berteriak, dia menggosoknya, dia memainkannya. Lalu dia mengeluh kalau ukurannya kecil. Bajingan kecil yang bau ini. Aku akan membantainya. Retakan. Saat kunci pengikat naga itu meleleh seluruhnya. Dia mendorong dengan jari-jari kakinya dan mengejarnya dengan mata merah. Jepit rambut itu berkata, dengan bayangan awannya, saat kau menyusul, dia pasti sudah berada di dalam pavilion Tianji. Apakah kau berencana untuk masuk ke pavilion Tianji dan membunuh murid baru Master Pavilion Tianji? Gu Siner menjadi gila karena marah, aku tidak peduli. Dia menghinaku seperti ini. Bahkan jika aku harus melawan Master Pavilion Tianji sampai mati, aku akan membantainya. Jepit rambut itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, jika aku tahu kau tidak kompeten. Seharusnya aku tidak kembali sekarang. Dengan mengikuti anak itu, setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Gu Siner yang marah akhirnya mendapatkan kembali sedikit rasionalitasnya. Dia mendarat di sebuah batu besar. Dia menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. Bagaimana dia bisa menindas orang seperti ini? Dia tahu aku Liu Qingxian palsu, namun dia tetap mencium, memeluk, dan menyentuhku, mencuri jepit rambutku, dan mencoba membunuhku. Dan akhirnya, dia bilang punyaku kecil. Itu terlalu banyak intimidasi. Saat dia berbicara, air matanya mengalir tak terkendali. Urat-urat dahi jiwa sisa jepit rambut itu berkedut. Mengapa komentar tentang tubuhnya yang kecil terasa menjadi inti utama?
Ia memutar matanya dan memberi nasihat, sudah kubilang kau tak bisa mengalahkannya. Kau takkan percaya padaku. Sekarang lihat, ciuman pertamamu sudah hilang, kau diperlakukan begitu buruk, dan kau takkan bisa menikah dengan siapapun nanti. Saya pikir Anda harus segera menghentikan kerugian Anda. Jika kau mengganggunya lagi, aku khawatir kau akan kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin Gu Siner mendengarkan kata-kata seperti itu? Dia segera menghapus air matanya, menatap dengan mata merah, tidak mungkin. Aku, Gu Siner, belum pernah mengalami kehilangan sebesar ini seumur hidupku. Aku harus membunuhnya. Jiwa sisa jepit rambut berkata, lalu apa yang akan kau rencanakan? Setelah kau membuatnya takut, anak itu mungkin tidak akan berani meninggalkan paviliun Tianji selama 3 atau 5 tahun. Apakah kamu akan menjaga pintu masuk selamanya? Gu Siner berkata dengan kejam, jika dia tidak keluar, tidak bisakah aku masuk? Dia dengan susah payah mengeluarkan manik fenomena segudang lainnya, dan mendengus. Jiang Fan, aku tidak percaya kau bisa lolos dari gunung 5 jariku. Setelah berbicara, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meletakkan manik-manik fenomena yang tak terhitung jumlahnya ke dalam mulutnya. Bab 757 Penilaian Harta Karun Kilin. Di luar paviliun Tianji, Jiang Fan langsung berlari ke arah Liu Qingxian yang cemas dan yang lainnya. Xiao Fan, kamu baik-baik saja. Liu Qingxian bergegas menghampiri, keringat bercucuran di dahinya karena cemas. Dia ketakutan saat mengetahui Jiang Fan ditangkap oleh seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Jiang Fan tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Seseorang menyamar sebagai dirimu, mencoba menipuku agar melepaskan teknik kultivasiku. Saya menyadari tipu daya itu dan mengusirnya. Semua orang menghela napas lega. Liu Qingxian segera melemparkan dirinya ke pelukannya, kau membuatku takut setengah mati, Xiao Fan. Merasakan kelembutan di dadanya, Jiang Fan mengangguk sedikit. Inilah Liu Qingxian yang sebenarnya. Sang Sikyu juga menghela napas, jika kami tidak menemukanmu, aku siap memberitahu Master Pavilion. Jiang Fan terdiam. Saat kau memberitahu Master Pavilion, mayatku pasti sudah dingin sepenuhnya. Untungnya, wakil Master Menara Jiangsan Yipin Lou masih ingin menipunya agar menyerahkan ukiran meteor jantung pedang sebelum membunuhnya. Ini memberi Jiang Fan kesempatan untuk menipunya agar memasang kunci pengikat naga. Dia melirik ke belakangnya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, ayo pergi, cepat masuk ke dunia bawah tanah. Wakil Master Menara yang gigih itu, terakhir kali dia menghancurkan barang dagangannya, dia menjadi sangat marah hingga dia mengeringkan sungai besar di sebelah gunung batas. Karena dia telah memperlakukannya dengan tidak hormat kali ini, bukankah dia akan menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi debu? Lebih baik segera bersembunyi. Di bawah kepemimpinan Sang Sikyu, rombongan tiba di aula sisi utara paviliun Tianji. Di dalam aula, tidak ada gambaran bukaan menuju ke bawah tanah. Yang ada hanya formasi melingkar raksasa yang menutupi seluruh lantai aula besar. Pola-pola yang rapat diukir padanya. Saat Jiang Fan melihatnya, dia merasa pusing dan pingsan. Jangan melihat ke tanah. Ini adalah formasi spasial. Pola-pola di dalamnya sangat mendalam. Bagi mereka yang tidak menguasai dao pembentukan, melihatnya terlalu lama akan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Suara Yu Yunzi terdengar. Jiang Fan menoleh. Dia mendapati Yu Yunzi sedang duduk di samping, di kedalaman aula besar. Dia segera membungkuk, wakil Master Pavilion Anda. Apakah kamu terburu-buru untuk turun ke dunia bawah tanah? Yu Yunzi menghargai dorongan Jiang Fan dan berkata, namun, dunia bawah tanah sangat berbahaya. Terutama karena ada banyak hal yang tidak jelas di sana. 7 lapisan pertama relatif aman. Mulai dari lapisan ke-8, akan ada hal-hal kotor yang tak terduga. Pastikan kamu tidak terjerat dengan mereka. Itu bukan pertama kalinya Jiang Fan mendengar bahwa dunia bawah tanah berisi hal-hal yang tidak jelas. Hal semacam ini sebenarnya sangat umum. Jiwa yang tersisa dari Six Paths, dalam arti tertentu, juga dihitung sebagai roh jahat, yang termasuk dalam jenis hal yang tidak jelas. Mayat Yin dari Sekte Yin Agung juga termasuk ke dalam benda-benda yang tidak jelas. Pendek kata, apapun yang berbeda dari makhluk hidup normal tampaknya dikategorikan sebagai hal-hal yang tidak jelas.
Mereka aneh dan bervariasi, tidak hanya merujuk pada satu jenis tertentu. Oleh karena itu, Jiang Fan harus bertanya, Wakil Master Pavilion Yu, apa saja ciri-ciri benda-benda tersembunyi di alam bawah tanah? Wakil Master Pavilion Anda secara khusus melihat Jiang Fan dan Liang Feiyan. Dia mengucapkan dua kata aneh. Jauhilah hawa nafsu. Kemudian, dia melihat ke arah Sang Sikyu, Liu Qingxian, dan Xia Chaoge. Dan memberikan dua kata lagi. Jauhilah amarah. Akhirnya, dia melihat sekeliling pada semua orang. Dan memberikan dua kata nasihat terakhir. Jauhilah keserakahan. Baiklah, pegang jimat giokmu dan berdirilah di formasi spasial. Sebelum seorang pun dapat mengerti maksudnya, Yu Yunzi telah memberi instruksi kepada mereka. Jiang Fan tidak bertanya lebih jauh. Dialah orang pertama yang berdiri di formasi, dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Saat formasi diaktifkan, sinar spasial yang sangat murni melesat keluar dari formasi, menyapu kelompok itu dan membuat mereka menghilang. Jiang Fan hanya merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Saat kakinya menginjak tanah kokoh lagi, yang menyambut matanya adalah dunia yang redup dan suram. Awan gelap menutupi langit di atas, sesekali petir menyambar, dan ketinggian di atas tak terjangkau. Terlebih lagi, jarak pandang kemana-mana sangat luas, dan pandangan mereka tidak dapat mencapai ujung. Kau sebut ini pavilion? Jiang Fan memandang Sang Sikyu dengan bingung. Dari sudut pandang manapun, dunia ini tampak independen. Sang Sikyu mengangkat bahu, jika kau tanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Ini adalah lapisan kedua pavilion Tianji. Lapisan ini telah dieksplorasi secara menyeluruh oleh generasi sebelumnya, jadi tidak ada harta karun di sini. Mari langsung ke lapisan berikutnya. Dihitung dari lantai dasar. Lapisan bawah tanah pertama tidak diragukan lagi adalah lapisan kedua dari seluruh pavilion Tianji. Jiang Fan tidak mau menyerah, menepuk-nepuk kilin kecil hingga terbangun, lihatlah. Kilin kecil menjulurkan kepalanya yang kecil dan berbulu, melihat sekeliling dengan mata besarnya, lalu menggelengkan kepalanya. Sampah. Baiklah. Jiang Fan putus asa. Mengikuti Sang Sikyu ke tengah lapisan ini, mereka juga menemukan aula besar di sana. Namun, tidak ada yang menjaganya. Kelompok itu mengikuti langkah-langkah itu, memegang jimat giok mereka dan berdiri di atas formasi. Itu aktif lagi. Jiang Fan segera memahami bahwa jimat giok itu setara dengan izin untuk menggunakan artefak penyimpanan spasial yang terletak di sini. Jika hilang, mereka akan terjebak pada lapisan tertentu. Kecuali seseorang mengaktifkan formasi spasial, mereka tidak akan bisa pergi bersama mereka. Berikutnya, mereka tiba di lapisan ketiga. Si kilin kecil menjulurkan kepalanya lagi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sampah, dan sebagainya. Kelompok itu terus-menerus melompati lapisan pavilion. Lapisan keempat, barang-barangnya tua, tapi tidak berguna. Biarkan mereka terus menumpuk. Lapisan kelima, berharga beberapa roti kukus, tidak ada gunanya. Teruslah mengumpulkan. Lapisan keenam, ada beberapa hal di sini, tapi aku tidak begitu menyukainya. Ayo terus kumpulkan. Lapisan ketujuh, tunggu, apa itu? Angkat, biar aku lihat. Si kilin kecil merentangkan kaki kecilnya yang pendek dan menunjuk ke arah sebuah batu hitam setinggi manusia yang tak jauh dari sana. Sang Sikyu juga berhenti pada saat ini dan berkata, baiklah. Karena ini pertama kalinya kamu di sini, kamu harus menjelajahi lapisan ketujuh. Hal-hal yang tidak jelas di sini sangat sedikit, jadi tidak perlu khawatir tentang bahaya. Saya akan memeriksa bagaimana guru dan saudara senior menekan Yinqi. Aku akan kembali ke lapisan ini untuk menemukanmu nanti. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, kakak senior, silakan urus urusanmu sendiri. Kita sudah tahu caranya kembali. Selama jimat giok itu masih ada, mereka dapat menggunakan susunan teleportasi untuk naik lapis demi lapis. Sang Sikyu menangkupkan tinjunya dan menuju ke susunan teleportasi yang mengarah ke lapisan bawah. Jiang Fan memandang ke arah Liu Qingxian, Xia Chaoge, dan Liang Feiyan. Karena lapisan ini tidak berbahaya, mengapa kita tidak berpisah? Kita dapat menjelajah secara terpisah dan mengenali situasinya. Ketiga wanita itu juga bermaksud melakukan hal yang sama. Liang Feiyan mengeluarkan 3 suar sinyal yang tersisa dari perang besar Jishan dan berkata,
Jika kita menghadapi bahaya, kita masing-masing akan menembakkan suar sinyal. Jiang Fan mengambil satu dan mengangguk, setuju. Dia memperhatikan ketiga wanita itu pergi. Dia mencatat arah masing-masing dalam pikirannya. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju batu yang ditunjukkan oleh kilin kecil. Apakah kamu yakin ada harta karun di dalamnya? Jiang Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Bukan berarti dia meragukannya. Batu ini berada tepat di sebelah susunan teleportasi, hanya berjarak 2 atau 3 zang. Bagian permukaan batu itu sangat halus. Hal itu jelas disebabkan oleh penggunaan yang berkepanjangan, gesekan, atau sentuhan oleh orang yang sering lewat selama bertahun-tahun. Jika benar-benar ada harta karun di sini, bukankah seharusnya seseorang telah menemukannya sejak lama? Namun, indera perasa kilin kecil terhadap harta karun roh langit dan bumi jauh melampaui manusia biasa. Jiang Fan mengitari batu hitam besar itu sekali. Dia benar-benar menemukan beberapa perbedaan. Di belakang batu hitam besar, tanah yang menempel pada batu tampak agak terganggu. Seolah-olah seseorang baru saja menggali di sana. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan pedang ungunya dan dengan hati-hati mengikis tanah. Dia benar-benar menemukan sebuah tas kain kecil berwarna kuning tanah terkubur di dalamnya. Dia menggunakan pedangnya untuk memotong tas kain itu dan melihat ke dalamnya dengan hati-hati. Dia menemukan di dalamnya ada kunci berwarna merah darah, yang memancarkan sedikit kejahatan. Apa benda ini? Dia agak takut menyentuhnya. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara yang akrab dan menawan terdengar dari kejauhan. Ya ampun, kakak senior Ren, tolong jangan marah. Saya benar-benar kehilangan kunci itu. Kamu lihat betapa berbahayanya situasi saat itu, bagaimana mungkin aku khawatir soal kunci. Aku bahkan membiarkanmu menggeledah tubuhku. Kamu juga mencarinya sepanjang jalan. Saya jelas tidak menyembunyikannya. Jiang Fan tercengang. Ini Wu Manyu. Dia menatap lagi kunci berwarna darah di depannya. Mulutnya berkedut. Wanita ini berbuat curang dan menipu lagi. Pelayan Ningkun telah mendidik Jiang Fan dengan memberi contoh. Harus ada toleransi nol terhadap tren yang bengkok dan jahat. Karena itu, barang curian disita. Bab 758 akhirnya bertemu Wu Manyu. Jiang Fan mengeluarkan peti batu giok, menaruh kunci berwarna merah darah ke dalamnya, lalu melemparkannya ke artefak penyimpanan spasialnya. Lalu, secara refleks, dia mengeluarkan jubah napas kura-kura. Baru saat itulah dia ingat bahwa dia telah mengembalikannya ke Guru Aksi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Suara pihak lain dengan cepat mendekat. Dia mendapat ide, mengeluarkan kuncinya, dan menyelipkannya ke lengan bajunya untuk digunakan nanti. Kemudian, dia berjalan keluar dari balik batu itu dengan terbuka dan murah hati. Dia dengan santai menuju ke susunan teleportasi spasial yang mengarah ke tingkat berikutnya. Kedua belah pihak tidak lebih dari 100 zang terpisah. Kemunculan Jiang Fan yang tiba-tiba tentu saja menarik perhatian kedua orang itu. Murid laki-laki yang tinggi besar, berbadan tegap dan berwajah tenang, hanya memandang Jiang Fan yang tidak dikenalnya dengan sedikit terkejut. Mengenakan gaun panjang berwarna merah anggur yang pas di badan, menonjolkan bentuk tubuhnya yang berapi-api, membuatnya sangat menarik perhatian, tentu saja Wu Manyu lah orangnya. Dia seperti biasa, wajahnya ditaburi bedak tipis, indah dan elok. Matanya yang seperti bunga persik, yang menatap tajam bahkan ke arah anjing, penuh dengan senyuman. Namun, saat dia melihat Jiang Fan mendekat, senyumnya tiba-tiba membeku. Dia mengusap matanya pelan, mengamati lagi dengan saksama, dan memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Beberapa saat yang lalu, matanya tersenyum, dan dia sangat cantik tak tertandingi. Dia langsung meraung seperti istri yang cemburu. Jiang Fan, kamu berani datang ke paviliun Tianji. Hari itu, Jiang Fan telah menipunya agar kembali ke paviliun Tianji tanpa membawa apapun. Beraninya dia masih datang. Jiang Fan berpura-pura baru saja mengenali Wu Manyu. Dia menepuk pahanya dan berseru, kakak senior Wu. Oh, adik muda sangat merindukanmu. Itulah perasaannya yang sebenarnya. Berkali-kali ketika ia menghadapi bahaya, ia berharap Wu Manyu bisa berada di sisinya. Dengan cara itu, seseorang dapat mengambil alih kesalahannya.
Melihat Wu Manyu yang telah lama tak terlihat lagi, Jiang Fan merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bergegas melangkah maju. Tindakan ini membuat Wu Manyu menjadi tenang. Mimpi buruk bersama Jiang Fan segera terlintas di benaknya. Tampaknya setiap kali dia bersama Jiang Fan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Apalagi setiap kali dia menderita kerugian besar. Tanpa terkecuali, saat memikirkan hal ini, dia menatap Jiang Fan yang tengah berlari ke arahnya lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil, memeluk lengannya, dan mundur sambil berkata, "Jangan mendekat. Menjauhlah dariku." Dia sedikit takut pada Jiang Fan sekarang. Dia tidak ingin terlibat dengan Jiang Fan lagi. Sama sekali tidak. Kakak senior Ren, yang berada di samping mereka, menatap Wu Manyu dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Manyu takut pada seseorang. Dan itu adalah seorang pemuda yang jelas lebih muda dari mereka. "Adik Wu, siapa ini?" Kakak senior Ren agak penasaran. Wu Manyu menatap tajam ke arah Jiang Fan dan berkata, "Kakak senior Ren, jangan tanya. Dengarkan nasihat suster junior, jauhi orang ini. Sejauh mungkin. Karena dia sama sekali bukan manusia." Jiang Fan menyentuh hidungnya. Apakah dia benar-benar seburuk itu? Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kakak senior Ren, saya Jiang Fan, seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan Paviliun Tianji hari ini. Kakak senior Wu memiliki banyak kesalahpahaman tentang saya, mohon maafkan dia karena telah membuat Anda tertawa." Wu Manyu menjadi cemas dan menarik lengan baju kakak senior Ren, "Aku tidak bercanda. Dia benar-benar bukan manusia." Kakak senior Ren juga sedikit terdiam. Bagaimana mungkin seorang murid baru membuatmu begitu takut? Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ren Guhong, kamu baru saja tiba, jadi kamu mungkin belum mengenalku. Tapi kau akan segera mendengar namaku." Berapa banyak murid Paviliun Tianji yang memiliki keyakinan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Jiang Fan mengerti dalam hatinya dan berkata, "Jadi itu kakak senior Ren, salah satu dari 4 keajaiban besar. Aku sudah lama mengagumimu." Ren Guhong terkejut dan menatap Jiang Fan dari atas ke bawah, lalu berkata, "Anda sudah menebaknya." Saudara muda Jiang sangat tajam. Wu Manyu, yang berada di samping mereka, menggertakkan giginya dan berkata, "Apa hebatnya itu? Dia punya banyak trik licik lainnya. Kakak Ren, ayo kita cari kuncinya dan menjauh dari orang ini." Saat dia berbicara, dia melirik pelan ke balik batu hitam besar itu. Dia merasa sedikit gelisah dalam hatinya. Jiang Fan tampaknya baru saja keluar dari balik batu hitam besar. Orang ini, dia tidak mungkin menemukan kuncinya, bukan? Mustahil. Bahkan hidung anjing tidak sesensitif itu, bukan? Tiba-tiba, penglihatannya menangkap sehelai tas kain yang robek. Seketika, tekanan darahnya melonjak. "Jiang Fan, dasar anjing. Harta karun nyonya tua ini, yang sulit sekali aku sembunyikan, kau gali segera setelah kita bertemu." Ren Guhong mengangguk dan berkata, "Saudara muda Jiang, kita masih punya urusan yang harus diselesaikan. Selamat tinggal." Tepat saat dia hendak pergi, dia melihat Wu Manyu berdiri diam, matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian. "Adik Wu, ada apa?" Wu Manyu kembali sadar. Dia berubah menjadi wajah tersenyum dan berkata, "Saudara muda Jiang, bolehkah saya bertanya apakah Anda mengambil kunci di jalan?" Warnanya merah dan sangat mencolok. Dia sengaja menekankan kata, "diambil." Artinya, Jiang Fan tidak boleh mengungkapkan bahwa dia menggalinya dari bawah batu. Jiang Fan merenung sejenak. Wu Manyu mengetahui bahwa dia telah mengambil kuncinya. Hal ini sudah diduga. Dia keluar dari balik batu hitam besar. Akan sulit bagi Wu Manyu untuk tidak curiga. Jika dia menyembunyikannya sekarang, sulit untuk menjamin bahwa Wu Manyu tidak akan mencoba segala cara yang mungkin untuk merebut kembali kunci itu, dengan serangan terbuka dan terselubung yang mustahil untuk dilawan. Lebih jauh lagi, Jiang Fan tidak tahu apapun tentang kunci apa ini atau untuk apa kunci itu digunakan. Daripada menyimpannya sia-sia di tangannya dan mengundang masalah, akan lebih baik untuk mengeluarkannya dan menukarnya dengan sesuatu yang praktis. "Apakah kamu berbicara tentang ini?" Dia mengeluarkan peti batu giok dan memamerkannya di hadapan mereka berdua. Wajah Ren Guhong menampakkan kegembiraan besar, "Kau benar-benar mengambilnya."
Ini milik kami, tolong saudara muda Jiang, segera kembalikan. Jiang Fan menyelipkan kotak giok itu ke dalam lengan bajunya dan berkata, kakak senior Ren, mari kita bicara terus terang. Saya tidak bisa mengambil kunci ini begitu saja tanpa imbalan. Melihat Jiang Fan mengklarifikasi niatnya, ingin membuat kesepakatan. Ren Guhong juga tidak ingin menimbulkan masalah tambahan. Siapakah yang tahu siapa guru dari murid baru ini? Bagaimana jika dia adalah murid baru di bawah bimbingan wakil master pavilion tertentu, atau bahkan di bawah masternya sendiri? Kalau mereka bertengkar, bukankah akan merepotkan atau canggung jika bertemu nanti? Tatapannya beralih, dan dia berkata, bagaimana kalau begini, aku akan memberimu beberapa batu roh tingkat menengah. Dunia luar hanya memiliki kelas rendah batu kristal, hanya dunia bawah tanah yang menghasilkan beberapa batu kristal kelas menengah. Ki spiritual di dalamnya sangat kaya, dan itu juga merupakan item kultivasi yang dibutuhkan oleh banyak seniman bela diri tingkat tinggi. Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Dalam artefak penyimpanan spasialnya, dia memiliki beberapa pavilion Tianji token kristal dengan batas 100.000. Jika dia menginginkan batu kristal, dia bisa menukarnya kapan saja. Bagaimana kalau begini, kunci ini seharusnya untuk membuka tempat tertentu, kan? Bagaimana kalau kakak senior mengantarku ke sana? Adik kecil hanya ingin memperluas wawasannya. Seberapa banyak yang kudapatkan tidaklah penting. Setelah mendengar dua kalimat pertama, Ren Guhong mengerutkan kening dalam-dalam. Kunci ini mengarah ke ruang rahasia yang cukup berbahaya yang kemungkinan berisi harta karun. Dengan satu orang lagi, mereka mau tidak mau harus berbagi porsi yang lebih kecil. Namun setelah mendengar kalimat terakhir, dia perlahan menyadari sesuatu. Akan sulit bagi Jiang Fan, seorang murid, untuk melindungi dirinya sendiri di sana. Bagaimana dia bisa memiliki energi ekstra untuk bersaing dengan mereka demi harta karun? Oleh karena itu, alisnya mengendur, dan dia segera setuju, sambil berkata, baiklah, tapi di sana sangat berbahaya. Saya tidak bisa menjamin keselamatan adik muda. Mendengar ini, Jiang Fan berkata, kakak senior hanya perlu membuka tempat ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku setelahnya. Mendengar kata-kata ini, Ren Guhong merasa benar-benar lega. Sungguh dia adalah seorang saudara muda yang bijaksana dan mudah diajak bicara. Ada apa dengan Wu Manyu hingga dia begitu waspada terhadapnya? Bab 759 apakah ini kuburan? Wu Manyu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa ketika mendengar Ren Guhong setuju. Kakak Ren, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Jika tidak, Anda akan menyesal. Dia tahu bahwa situasinya akan berkembang dengan bergabungnya Jiang Fan. Lebih baik dia tidak menyembunyikan kuncinya. Dan baru saja membuka tempat itu dengan Ren Guhong. Sekarang, rencana untuk memonopoli harta karun itu telah gagal, dan dia juga telah mendatangkan serigala seperti Jiang Fan. Ren Guhong menegur Wu Manyu sambil berkata, saudari muda Wu. Seorang suster senior seharusnya bertindak seperti itu. Jika kamu tidak mau berbagi keuntungan dengan adik-adikmu, bagaimana kamu bisa memenangkan hati orang? Dia kemudian menepuk bahu Jiang Fan dan berkata, jangan pedulikan dia. Saya menemukan kuncinya, dan saya memutuskan siapa yang akan diundang. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dengan penuh rasa terima kasih, kakak senior Ren memiliki pikiran yang luas, sungguh mengagumkan. Ren Guhong tersenyum, ayo, ikuti kakak senior ke lantai 8. Jiang Fan mengangguk. Sebelum pergi, dia mengangkat jari dan mengukir kata-kata di batu hitam besar dengan ki spiritual. Meninggalkan pesan untuk Liu Qingxian dan yang lainnya tentang keberadaannya. Jangan sampai mereka khawatir dan mencari tanpa tujuan di kemudian hari. Wu Manyu menghentakkan kakinya sambil menggertakkan giginya, Ren Guhong. Anda tinggal menunggu dan menyesalinya. Dia mengikutinya dari belakang, dengan perasaan enggan dan kesal. Di bawah bimbingan keduanya, Jiang Fan tiba di lantai 8. Begitu dia masuk, Jiang Fan merasakan Yin Qi samar di udara. Meski tidak sekuat dan seberbahaya Yin Course, tetap saja baunya agak tidak enak. Saudara muda Jiang, kamu harus ekstra hati-hati di lantai 8. Kadang, hal-hal yang tidak jelas muncul. Apakah atasan yang bertugas memberi instruksi kepada Anda tentang sesuatu? Ren Guhong mengibaskan udara kotor di depannya sambil mengerutkan kening.
Jiang Fan menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, dia menginstruksikan kami para murid laki-laki untuk menjauhi nafsu. Ren Guhong mengangguk, benar. Ingatlah, kamu harus menjauhi hawa nafsu. Sangat. Jiang Fan bingung. Mengapa harus menjauhi hawa nafsu? Pada saat ini, Ren Guhong mengeluarkan 2 jimat, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Jiang Fan. Jiang Fan mengambilnya, hendak bertanya untuk apa jimat itu. Ren Guhong diam-diam menempelkannya di dadanya. Langsung, seluruh tubuhnya lenyap begitu saja. Lalu suaranya terdengar dekat. Ini adalah kelas rendah jimat tanpa debu. Di bawah Nas Chen Sol, tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksinya. Ada banyak murid yang aktif di lantai 8. Jika mereka menemukan jejak kita, mereka pasti akan mengikuti kita. Jiang Fan tersenyum penuh arti. Ketidaktampakan, dia akrab dengan hal itu. Dia langsung menempelkannya di dadanya. Melihat kehati-hatian Ren Guhong, Jiang Fan akhirnya memiliki perasaan menghadapi para murid sekte ilahi domain luar. Dengan rekan setim seperti itu, menjelajahi ruang rahasia itu niscaya akan jauh lebih aman. Wu Manyu juga mengambil tindakan. Dia mengeluarkan mahkota rambut giok milik seorang pria, bersiap untuk mengenakannya di kepalanya agar tidak terlihat. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menggigil. Seolah-olah dia telah merasakan tatapan tajam Jiang Fan. Dia segera memasukkannya kembali ke pelukannya. Dan menggantinya dengan low grade jimat tanpa debu di dadanya. Kakak senior Wu, harta baru lagi. Yang baru saja kau keluarkan, apakah itu karena bisa membuatmu tidak terlihat? Seberapa efektifkah itu? Suara Jiang Fan datang dari udara di depan. Wu Manyu segera menutupi dadanya dan berteriak, Jiang Fan, aku peringatkan kau. Jika kau berani menginginkannya, aku akan melawanmu sampai mati. Jiang Fan terdiam, tidak bisakah aku bertanya? Tidakkah kamu terlalu defensif terhadapku? Wu Manyu tertawa dengan marah. Sebelum seluruh kantong harta karun sihir spasialku lenyap begitu saja, aku juga berpikir tidak perlu terlalu defensif terhadapmu. Sekarang, pembelaan sebanyak apapun tidak akan cukup. Jangan banyak omong, ikuti jejak kami. Jika kalian kehilangan kami, jangan salahkan kami karena mengingkari janji. Dengan itu, dia terdiam. Meninggalkan jejak kaki di tanah. Ada Ren Guhong di sebelah mereka. Mengikuti seperti ini tidak aman. Bagaimana jika jalan di depan padat dan tidak meninggalkan jejak kaki? Atau bagaimana jika mereka sengaja terbang ke udara, di mana Jiang Fan akan menemukan jejak kaki? Kilin kecil, apakah kamu melihat harta karun ajaib di depan? Si kilin kecil, mengintip melalui celah pelukannya, segera merasakan harta karun di Wu Manyu. Dia berseru, wah, pintunya bagus. Dia memiliki banyak harta. Dalam kegelapan, mereka sama mempesonanya dengan matahari. Ya ampun, wanita ini tidak terlihat selama 2 bulan, dari mana dia mengumpulkan begitu banyak harta lagi? Bukankah dia sudah membersihkan semuanya terakhir kali? Sayang sekali dia terlalu defensif terhadapku. Tidak mudah lagi untuk meminjam barang. Dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan tegas mengikutinya. Dengan kilin kecil mengawasi Wu Manyu, tidak peduli seberapa cepat mereka bergegas atau bagaimana mereka mengambil jalan memutar di depan, Jiang Fan mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Di atas batu, Ren Guhong memandang jejak kaki Jiang Fan yang tidak jauh darinya. Sambil sedikit mengerutkan kening, dia menyampaikan suaranya ke sekitar dengan cara yang agak misterius. Anak ini punya beberapa trik, bukan? Dia tidak kehilangan kita meski seperti ini. Dia memang sengaja berjalan di jalan padat sebelumnya, ingin melihat reaksi Jiang Fan. Pertama, untuk menguji kemampuannya. Kedua, jika dia kehilangan mereka, itu akan menjadi kesempatan bagus untuk meninggalkannya. Tanpa diduga, dia mengikutinya dari dekat, tidak tertinggal sedikit pun. Transmisi suara Wu Manyu kembali dengan tenang, dia mendengus. Sudah kubilang, jangan bawa dia. Sekarang kamu bahkan tidak bisa melepaskannya. Ren Guhong tidak keberatan, lupakan saja, kalau dia ikut, biarlah. Dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa merebut apapun. Segera setelahnya, kelompok itu tiba di tepi lantai 8. Pegunungan di sini bergelombang. Semuanya telanjang. Dalam cahaya redup, mereka gelap gulita. Dilihat dari jauh, mereka menyerupai serangkaian gundukan kuburan yang berdekatan.
Ren Guhong dan Wu Manyu dengan terampil tiba di depan sebuah gunung kecil yang tidak mencolok. Di permukaan, gunung itu seluruhnya terdiri dari puing-puing. Tidak ada pintu yang ditemukan. Namun ketika Ren Guhong melompat dan menjatuhkan batu kecil di dinding batu, cahaya merah redup terungkap. Yang memancarkan cahaya merah itu adalah lubang kunci. Suara gembira Ren Guhong terdengar. Siapa yang mengira bahwa lantai ke-8, yang telah dieksplorasi secara menyeluruh oleh banyak orang, sebenarnya menyembunyikan gua abadi kecil? Wu Manyu berkata dengan bangga. Ini semua berkat saya, yang mengetahui dari catatan seorang murid tua berusia 200 tahun bahwa ia menemukan tempat ini saat itu. Hanya saja karena kekuatannya, dia tidak menjelajah terlalu dalam. Bahkan hanya dengan sedikit penjelajahan, ia memperoleh banyak manfaat dan akhirnya berhasil mencapai terobosan ke lapisan ke-9 pembentukan inti. Jiang Fan mengelus dagunya. Kalau begitu, dari mana kamu mendapatkan kuncinya? Mendengarkan percakapan Anda sebelumnya, sepertinya Anda menjalani operasi yang sangat berbahaya untuk mendapatkannya. Ren Guhong juga tidak menyembunyikan apapun. Suaranya sedikit serius, kami merebutnya dari Ye Bengxia. Kami memasang perangkap dan mengikatnya. Begitulah akhirnya kami berhasil mendapatkan kuncinya. Wu Manyu berkata dengan penuh kebanggaan. Wanita itu, Ye Bengxia, biasanya sangat sombong, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan memandang rendah semua orang. Sekarang dia akhirnya menderita kerugian besar, bukan? Huff. Jiang Fan mengerutkan kening. Sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya. Ye Bengxia, apakah dia tidak tahu bahwa kunci itu untuk membuka ruang rahasia ini? Jika dia tahu, mengapa dia tidak datang sendiri? Jika dia tidak tahu, mengapa dia memiliki kunci ini? Pandangannya bergeser sedikit. Jiang Fan dengan halus mengeluarkan pil mayat yang harum. Sementara keduanya mengambil kunci dan teralihkan. Dia dengan halus menggunakan jari kakinya untuk mengikis lubang kecil dekat pintu masuk. Lalu dia mengubur pil mayat harum itu di dalamnya. Akhirnya, dia dengan hati-hati menutupinya dengan tanah. Pada saat yang sama, dengan sekali klik, saat kunci berwarna darah dimasukkan ke dalam lubang, pintu batu itu terbuka. Seberkas cahaya merah darah bersinar keluar, sangat menyilaukan di ruang redup. Terlalu mencolok, cepat masuk. Ekspresi Ren Guhong berubah, dan dia dengan cepat mendesak keduanya untuk masuk. Sambil berbicara, dia menutup pintu batu itu dengan tegas. Tidak peduli apakah keduanya sudah masuk atau belum. Jiang Fan melompat dengan teknik gerakan yang sangat cepat. Wu Manyu, di sisi lain, menggunakan harta sihir spasial untuk berteleportasi. Ledakan. Tepat saat mereka masuk, pintu batu terbanting menutup. Wu Manyu berkata dengan marah, kau ingin memonopolinya. Kau hampir mengunci kami di luar. Jangan berisik. Suara Jiang Fan datang. Dia menatap apa yang ada di hadapannya dengan serius dan berkata, apakah kau yakin ini adalah kamar rahasia? Dan bukan makam. Dalam cahaya merah darah. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah tablet roh. Bab 760 Kitab Suci Buddha Hitam. Di kedua sisi ruang rahasia, lubang-lubang padat diukir. Di dalamnya, plakat peringatan berukuran besar dan kecil dipajang. Bahan-bahan yang digunakan pada prasasti peringatan itu semuanya bermutu tinggi. Meski begitu, sebagian besarnya sudah rusak parah. Beberapa bahkan berubah menjadi debu. Seseorang harus menyadari, kayu di ruang tersembunyi dekat tembok besar, yang telah mengalami erosi selama ribuan tahun, menjadi sangat rapuh. Usia prasasti peringatan di depannya ini seharusnya sudah lebih dari 1000 tahun. Tepat saat itu, Jiang Fan menemukan sebuah prasasti peringatan yang terawat baik. Dia memfokuskan pandangannya pada karakter-karakter yang terukir di sana. Saat melihatnya, dia tidak dapat menahan rasa sedikit terkejut. Naskahnya sangat terdistorsi. Itu bukan milik ras manusia maupun ras Yao. Sebaliknya, itu sangat mirip dengan prasasti pada artefak perunggu binatang buas neraka. Dia tanpa sadar bertanya, kakak senior Wu, huruf apa yang diukir di sini? Apakah hal itu disebutkan dalam catatan tulisan tangan itu? Jika ada petunjuk, dia bisa menguraikan prasasti pada artefak perunggu itu. Coba tebak, apakah aku akan memberitahumu atau tidak? Dengus halusnya terdengar di kejauhan. Melihat jejak kaki yang tertinggal di debu tanah. Mereka berdua sudah memasuki kedalaman.
Jiang Fan merasa tidak berdaya dan hanya bisa menekan keraguan di hatinya untuk saat ini. Mengikuti jejak mereka, dia dengan hati-hati membuntuti mereka. Ruang rahasia itu panjang dan sempit. Terlebih lagi, ia meliuk-liuk dan berputar, seperti gulungan dupa pengusir nyamuk. Sepanjang jalan, dinding batu seluruhnya ditutupi dengan prasasti peringatan yang diukir. Siapa yang mengukir prasasti peringatan ini di sini? Dan kapan mereka diukir? Mata Jiang Fan menunjukkan ekspresi kontemplasi. Apa sebenarnya dunia bawah tanah Paviliun Tianji? Mengapa ada jejak makhluk non-ras manusia yang beroperasi di sini? Bukankah ini wilayah ras manusia? Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa jejak kaki kedua orang itu tiba-tiba berhenti di sini. Dia langsung menegang, melesat ke samping, dan menempel pada dinding batu, sambil bersikap waspada. Melihat lebih dekat, ruang rahasia yang panjang dan sempit di depan tiba-tiba menjadi lebar. Gumpalan cahaya hijau seperti hantu berkelap-kelip tak menentu dalam kegelapan. Itu tampak aneh sekali. Jiang Fan mengamati jejak kaki kedua orang itu. Tampaknya mereka waspada terhadap sesuatu dan tidak berani bergerak sembarangan. Akan lebih baik bagi Jiang Fan untuk tetap tinggal di sini. Namun tatapannya berubah, dan Jiang Fan berkata dalam benaknya, "Kilin kecil, di mana mereka?" Kilin kecil berkata, mereka telah melewati ruang rahasia di depan dan pergi ke bagian yang lebih dalam. Ternyata kedua orang ini sengaja memalsukan ilusi berhenti di sini dan takut bergerak. Mereka mencoba menakut-nakuti Jiang Fan agar tidak mengikutinya. Mereka berdua bertindak dengan pemahaman diam-diam. Mereka pasti punya cara untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa sepengetahuanku. Jiang Fan merenung dalam hati. Karena mereka sedang mempermainkan, Jiang Fan tidak lagi bersikap sopan. Dia segera mengeluarkan pedang ungunya. Di bawah pengaruh jimat tanpa debu, benda-benda yang disentuh Jiang Fan juga akan berada dalam keadaan tak terlihat. Dia menggunakan teknik kontrol pedang dan terkejut saat mengetahui bahwa jimat tanpa debu juga menyembunyikan fluktuasi ki spiritual. Jimat bebas debu ini sungguh merupakan barang bagus. Itu bahkan lebih praktis daripada jubah napas kura-kura. Jika dia punya kesempatan, dia pasti perlu mendapatkannya. Mengendalikan pedang terbang, dia dengan hati-hati bergerak maju 3 kaki dari tubuhnya. Ketika dia tiba di ruang rahasia yang luas di depan, sekilas pandang dari sudut matanya mengejutkannya. Ruang rahasia ini tampak seperti ruang makan bersama. Ada banyak bangku batu dan kursi batu. Di atas kursi di sudut, membelakanginya, duduk sebuah kerangka yang tampak bukan manusia maupun bukan manusia. Bentuknya sangat mirip dengan manusia. Perbedaannya adalah, ada sepasang tanduk tajam di tengkoraknya. Kelihatannya seperti anggota ras Yao yang telah bertransformasi. Jiang Fan mendekat dengan hati-hati. Ia mendapati kerangka orang tersebut tergeletak di atas meja, kedua telapak tangannya menangkuk seolah-olah sedang memegang sesuatu. Seharusnya ada sesuatu di telapak tangannya sebelumnya. Mengingat bahwa murid tua telah memperoleh manfaat dan mencapai terobosan ke lapisan ke-9 pembentukan inti. Pastilah itu diambil oleh murid tua itu. Justru karena mereka menduga hal ini, Wu Manyu dan Ren Guhong tidak memeriksa kerangka itu dan langsung masuk ke area terdalam. Pasti ada sesuatu yang lebih penting di dalam. Mereka tidak ingin membuang waktu pada kerangka yang sudah dicari. Namun, Jiang Fan mulai merenung. Kerangka ini tetap utuh meski telah lama berlalu. Dia pastilah sosok yang sangat kuat saat masih hidup. Apapun yang dipegangnya di tangannya masih memiliki efek seperti keberuntungan, bahkan melintasi rentang waktu yang luas. Jika ada hal lain pada dirinya, itu pasti luar biasa. Sambil berpikir, dia mengeluarkan sutra ulat sutra Tianshan dan melilitkannya pada kerangka dari kejauhan. Dia mundur lebih jauh, mempertahankan keadaan di mana dia bisa melarikan diri kapan saja. Lalu dia menariknya dengan santai. Kerangka itu tidak bergerak. Kerangkanya cukup berat. Bahkan kerangka ras Yao seharusnya tidak seberat ini, kan? Dia mengaktifkan kekuatan fisiknya dan menarik dengan kuat. Gemerincing asteris. Kerangka itu langsung hancur. Lagi pula, ia telah mati selama lebih dari 1000 tahun. Pada akhirnya, itu hanya seperti kayu di ruang tersembunyi itu. Kelihatannya masih utuh, tetapi hancur berkeping-keping karena kekuatan sekecil apapun. Melihat tidak ada jebakan, dia bergerak mendekat dan mulai mencari di antara pecahan tulang.
Namun, selain beberapa potongan pakaian yang juga robek-robek saat ditarik, tidak ada apapun. Tampaknya murid tua saat itu telah memeriksa secara menyeluruh sisa-sisa kerangka itu. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Tapi tiba-tiba, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia mundur beberapa langkah. Dia memeriksa kembali kerangka dan lingkungan sekitarnya. Dia akhirnya menyadari apa yang tidak pada tempatnya. Saat kerangka yang berat ini ditarik ke bawah, bangku batu tempat ia duduk tampak sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya. Mungkinkah ada sesuatu di bawah bangku batu yang menopangnya? Jiang Fan membungkus bangku batu dengan sutra ulat sutra Tianshan. Dari kejauhan, dia menariknya hingga terlihat dasar bangku batu. Sebuah bola cahaya berdarah keluar dari dasar bangku batu. Benar-benar ada sesuatu. Jiang Fan mendekat untuk melihat. Ia menemukan bahwa di bawah bangku batu, massa gelatin merah yang sangat elastis ditekan. Saat kerangka berat itu jatuh, massa agar-agar itu mendorong bangku batu itu ke atas. Pada saat yang sama, di dalam gumpalan seperti jeli itu, Jiang Fan samar-samar melihat gulungan sutra Buddha hitam. Ada teks Sanskerta tentang Dao Buddha di sana. Jiang Fan tampak tercengang. Mengapa ada benda-benda Buddha ras manusia di makam non-ras manusia? Yang lebih aneh lagi adalah, gulungan sutra ini sebenarnya berwarna hitam. Agama Buddha bersifat hikmat, sakral, dan lurus. Semua artefak magis dan kitab suci biasanya berwarna terhormat seperti emas, putih, atau merah. Kitab suci berwarna hitam tampaknya sama sekali tidak sesuai dengan gaya agama Buddha. Dentang asteris. Tiba-tiba, di ujung lain dari ruang rahasia, ada terowongan panjang dan sempit yang mengarah ke area yang lebih dalam. Suara pertempuran hebat terdengar dari dalam. Jiang Fan tidak punya waktu untuk mempelajari sutra Buddha hitam. Dia langsung melemparkannya ke batu guntur surgawi. Setelah memastikan tidak ada lagi yang terlewat di sekitar kerangka itu, ia mendorong bangku batu itu kembali ke tempatnya. Lalu dia mengejar mereka dengan mengendalikan pedangnya. Mendesis asteris. Tepat saat dia berbelok di sudut jalan, sekejap petir menyambar ke arahnya. Jiang Fan sangat cerdik. Dia langsung menangkapnya, mengaktifkan kekuatan petir di dalam tubuhnya, dan menetralkan busur petir itu. Melihat lebih dekat, di terowongan panjang dan sempit di depan, makhluk ganas humanoid, berlumuran darah, dengan taring dan tanduk tajam di kepalanya, tengah bertarung melawan dua massa udara. Dari udara, garis-garis kemampuan ilahi yang berisi dao petir atau dao api diluncurkan. Pukulan-pukulan itu mendarat di mayat, menyebabkannya melolong kesakitan berulang kali, namun juga semakin membuat marah sifat ganasnya. Tangan bercakar dan berkuku hitam itu mengayunkan dengan ganas. Dinding batu di dekatnya robek seperti tahu. Kelopak mata Jiang Fan berkedut hebat. Kekuatan gesekan tunggal itu sebanding dengan lapisan ke-9 formasi inti. Melihat terowongan di belakang mayat berdarah. Di sudut sana, samar-samar ada ruang rahasia yang sedikit lebih lebar. Ren Guhong dan Wu Manyu pasti telah mendekati kamar rahasia itu, membangunkan mayat berdarah ini. Murid tua itu saat itu mungkin juga menjelajahi kamar rahasia, gagal mengalahkan mayat berdarah, dan melarikan diri. Jiang Fan melirik kedua massa udara yang tengah bertempur sengit dengan mayat berdarah itu. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kalian butuh waktu untuk bertarung. Aku akan memeriksa harta karun apa saja yang ada di sekitar sini terlebih dahulu. Dia diam-diam mengendalikan pedang terbangnya, dan terbang perlahan di atas kepala mereka. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?